Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Dans. Halo Cici. Selamat siang. Masih semangat nggak? Panas Nungguin ya? lama banget. Suasananya panas. Iya, nunggu tamunya. Tamunya dari jauh ini kayaknya. Oh ya, kita kenal dulu kita dengan Mbak atau Ibu. Mbak aja. Mbak siapa? Ya, saya Kiki. Kiki. Ya. Lydia, oke. Dari mana Mbak Kiki dan Mbak Lydia ini? Dari apa nih? Dari Jakarta atau dari Oh, mana? oke. Ya, kami dari Jakarta. Oh, dari Ya, Jakarta. kantornya di Jakarta. Oke. Oke. Dari I Can Do ya, I Can Do. I Can Do. Pernah dengar nggak Danis? Ini aplikasi game sepertinya ya untuk anak-anak, bener seperti itu Mbak Kiki? Betul. Ya, untuk anak-anak ada gamesnya, untuk guru-guru ada perangkat pembelajarannya, ada medianya, untuk orang tua ada report-reportnya, ada parenting tipsnya. Jadi Oke, lengkap lengkap untuk guru, sekali. orang tua dan anak. Oke. Bisa dijelaskan sedikit nggak Mbak Kiki ke I Can Do itu pemirsa? apa? Iya. I Can Do, siap. I Can Do itu kita itu perusahaan basisnya teknologi. Kita membuat aplikasi untuk media pembelajaran anak-anak usia PAUD seperti itu. Jadi media itu yang pertama ada untuk learning management system untuk sekolahnya, untuk guru-gurunya gitu ya. Terus yang kedua ada aplikasi gamenya untuk anak-anak, game edukasi. Dan yang ketiga ada I Can Do orang tua. Itu nanti orang tua bisa melihat perkembangan anak lewat aplikasi tersebut seperti itu. Manfaatnya bagus, banyak ya. Tapi kalau itu bagi saya nih kalau itu diterapkan pas COVID kemarin cocok. Nah, sekarang ini sudah sepertinya sudah ada tatap muka dalam pembelajaran ini. Apakah masih efektif penggunaan aplikasi ini, Mbak? Sangat efektif karena sebetulnya I Can Do itu diciptakan sejak tahun 2018. Sebelum kita nggak sebelum tahu ada COVID Iya, ya. kita nggak tahu kalau Kalau bakal bakal ada ada COVID COVID, oke. gitu. Dan alhamdulillahnya bisa membantu waktu ada COVID gitu. Tapi ketika COVID alhamdulillah sudah pergi lagi, kita juga masih sangat bisa membantu seperti itu. Jadi kan misalnya I Can Do sekolah nih, apa namanya Mbak? Aku manggilnya apa nih Mbak ya? Tante. Tante. Mbak aja. Jadi kan misalnya I Can Do sekolah, di situ kan ada prota, program tahunan, program semester, ada RPPM, RPPH gitu ya. Nah itu kan masih bisa dipakai sama guru-guru gitu kan. Jadi guru-guru sudah tidak perlu pusing-pusing merancang RPPH-nya, itu sudah ada sesuai dengan kurikulum lagi. Kalau mau edit juga bisa gitu. Terus kalau misalnya perangkat pembelajaran udah ready gitu ya. Terus kita kan setiap hari melakukan pembelajaran ya, mulai dari absensi, penilaian gitu, itu juga ada. Jadi absensi biasanya kalau guru kan kita centang-centang, kita absen gitu ya. Kalau ini pakai aplikasinya tinggal klik doang gitu. Gitu. Terus habis itu penilaiannya BB, BSB, BSH seperti itu juga tinggal klik aja gitu. Dan ajaibnya nanti ketika masa-masa pelaporan atau rapotan, apa yang sudah kita kerjakan setiap hari itu sudah terekap. Jadi rapot sudah jadi, rekap penilaian. Rapotnya ini dalam bentuk apa nih berarti? Angka? Ada narasi. Jadi Oke. sistem itu sudah otomatis akan menarasikan apa yang sudah kita nilai setiap hari seperti itu. Jadi guru-guru anti lembur lagi gitu. Di Jember ini sudah diterapkan, Bu Kiki? Sudah banyak sekali sekolah. Silakan Mbak Lydia reportnya. Mbak Lydia ini sebagai apa ini di I Can Do? Nah, ini sebagai tim pelatih sekolah-sekolah gitu. Jadi beliau yang sangat mengerti sudah berapa banyak sekolah-sekolah di Jember yang sudah memakai ini. Ya, apakah untuk TK, SD, SMP atau untuk usia berapa lah batasannya tuh Mbak Lydia? Jadi I Can Do ini untuk anak usia KB, jenjang KB sampai dengan SD kelas 1 itu bisa. Oh, bisa. Nah, yang di Jember ini alhamdulillah ada kurang lebih 20-an sekolah di Jember ini yang sudah menggunakan I Can Do. Ada dari TK Al-Amin, TK PGRI Rawasari, TK Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Begitu. Berarti hanya sampai pada kelas 1 ya?
Kalau Kelas 3. SMP? Kelas Kelas 3. 3. Iya, kelas 3 SD. SD tingkat SD, bawah. oke. Oh, SMP enggak berarti Mbak ya? Enggak. Belum. Oh, belum. Memang Iya. fokusnya kita ke anak usia Usia dini. dini. Gitu. Tantangannya apa Mbak kalau di Jember ini? Tantangannya Tantangannya. sinyal. Karena kita tahu ya, Iya. karakteristik masyarakat Jember itu kan orang tuanya kan nggak semuanya melek teknologi, Betul. ya kan? Dan butuh kolaborasi ya sama Kolaborasi. orang Enggak hanya tua. orang tua, gurunya juga kadang kan. Itu kenyataan loh, fakta loh itu, Iya, fakta iya, loh. iya, iya, iya. Gimana Iya. tantangannya gimana? Jadi kan kami memang punya 3 aplikasi ya yang saling terhubung, baik itu yang ada di sekolah untuk guru, kepala sekolah, kemudian untuk siswa, untuk anak, dan juga untuk orang tua yang saling terhubung. Orang tua bisa tahu perkembangan anak gitu ya, bahkan tumbuh kembang, BB, TB dan lingkar kepala yang udah diupdate oleh sekolah itu orang tua juga bisa tahu gitu, saling terhubung. Dan tantangannya tentu yang pertama tadi saya sebutkan sinyal, terus yang kedua betul juga yaitu tingkat kesadaran orang tua. Jadi ada juga beberapa sekolah yang memang dari orang tua itu masih belum siap untuk ikut bekerja sama dalam mengimplementasikan digitalisasi ini dalam proses pembelajaran untuk anak begitu. Jadi gurunya dulu. Jadi gurunya dulu. Jadi kami memang punya paket ya. Jadi sebetulnya jika orang tua masih belum siap, itu tidak apa-apa, masih sangat bisa banget untuk diimplementasikan untuk aplikasi iCanDo-nya ini Di sekolah. untuk Di sekolah. sekolahnya. Sekolah Iya. aja. Kira-kira antusias nggak ada nggak hasil survei ini penggunaan ini? Sudah ada hasil survei nggak dari sekolah-sekolah? Baik. Sudah. Sudah. Kita selalu jalin relasi ya sama pengguna. Termasuk kita agenda ke Jember ini sebenarnya tidak hanya ada Unipar, tapi juga ada kita silaturahmi sama TK-TK yang kita Yang sudah sudah menggunakan. menggunakan, termasuk sama Pemkab juga. Jadi kemarin Pemkab kan launching sekolah digital di Jember. Nah, itu iCanDo juga diundang untuk turut ada di situ, Partisipasi ya. partisipasi di situ gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kesannya sangat bagus, justru didukung sama pemerintah seperti itu. Kira-kira kalau dari segi anak-anaknya ini, apakah juga banyak sudah yang menggunakan aplikasi ini? Sudah, kalau kita ada datanya itu sudah ada ratusan sekolah, bahkan sudah hampir ribuan. Tapi kalau anak dan orang tua itu sudah ribuan. Kalau di Jember, Jember juga lebih banyak lagi. karena kan mungkin apa sih menariknya aplikasi ini bagi anak-anak? Kan banyak sekali nih ya kalau kita tahu ya aplikasi apalagi game ya untuk anak-anak itu kan Banyak. pilihannya banyak sekali. Nah, apa kelebihan dari game ini untuk anak-anak? Justru di situ peluang kita, karena anak sekarang kan sudah sangat melek teknologi, sudah sangat akses gadget itu sudah melekat sekali. Tapi kan orang tua tidak bisa kontrol apa yang ditonton, apa yang dimainkan. Tapi dengan iCanDo, jadi orang tua tuh lebih tenang karena apa yang sudah dimainkan di iCanDo pasti belajar gitu. Karena gamenya itu memfasilitasi 6 aspek perkembangan anak, mulai dari seni, berhitung, mengenal Sosial alam, emosi, ya. sosial emosional tuh semuanya ada gitu. Jadi orang tua semakin tenang gitu. Oke. Anaknya main iCanDo. Kontrolnya itu dalam bentuk apa? Sama pegang gadgetnya gitu? Di Kontrolnya kami ada ini. Ada report gitu di akhir minggu atau akhir bulan gitu atau gimana? tidak perlu di Jika- akhir, langsung. Oh langsung pada hari itu juga bisa Nah itu ya. maksudku terkoneknya itu lewat apa gitu loh? Iya gitu. Jadi kan memang ada 3 ya, ada 3 aplikasi yang saling terhubung untuk anak dan orang tua. Itu cukup menggunakan satu akun sehingga terkoneksi. Cukup menggunakan satu akun untuk 2 aplikasi tersebut dan langsung terkoneksi. Kalau anak main game, nilainya apa langsung orang tua bisa tahu. Dan untuk kontrolnya tadi kan Mbak ya, untuk kontrolnya gimana? Apakah harus sama-sama dampingin, harus terus dampingin sama-sama pegang HP? Selain kontrol dapat melihat hasilnya dari aplikasi, itu di iCanDo ada timernya, ada timingnya. Jadi kan berdasarkan penelitian ya oleh dokter di Amerika Serikat itu bahwasanya anak di bawah usia 5 tahun tidak boleh menggunakan gadget dalam 1 hari lebih dari 1 jam. Nah di iCanDo itu ketika anak membuka aplikasi iCanDo anak sudah langsung ada waktu berjalan. Ketika sudah 1 jam otomatis sudah tidak bisa lanjut untuk bermain iCanDo kecuali orang tua memberikan izin. Jadi di aplikasi iCanDo orang tuanya itu juga ada setting. Oke, berarti kan orang tua Iya. harus pegang HP juga kan ya?
untuk mengontrol iya, untuk mengontrol anak main game itu loh ya. Berarti harus sama-sama punya gadget kan ya? Ya, jika ingin tahu kontrol dari hasil gamenya itu tadi, berarti bisa dilihat dari aplikasinya. Berarti perlu untuk login juga ya di iCanDo orang tuanya. Mungkin aku ngurusin. Boleh. Iya. Jadi apa namanya, orang tua ketika anak main itu tidak harus orang tua juga mantengin iCanDo. Iya, paham. Iya. Jadi nanti misalnya anak main gamenya itu kan, terus hasilnya itu langsung masuk Langsung ke keluar. iCanDo. Ya kan berarti orang tua harus punya game gitu loh. Maksudnya harus punya gadgetnya juga untuk. Oh, tidak. Tidak Dalam harus. satu aplikasi. Oke. Oh, satu aplikasi. gadget. Satu handphone, satu gadget. Iya, jadi orang tua itu menginstal iCanDo orang tua dan iCanDo anak gitu. Jadi memang kami tidak menyarankan, biasanya kan ada pertanyaan, loh berarti anak kita harus dibekali gadget sendiri dong? Tentu saja tidak. Jadi cukup dengan gadget orang tua itu aja, nanti anak mainnya di gadgetnya orang tua seperti itu. Terus kalau anaknya main gadget, orang tuanya ngapain? Kan gak lama-lama. Iya, kalau lama-lama Bu ya. Tapi faktanya nih ya, faktanya itu jelas lebih dari 1 jam faktanya. Nanti game di iCanDo-nya selesai, kita cari game yang lain. Terus kalau di sini peran kontrol sekolah itu bagaimana untuk iCanDo itu? Ketika nih misalnya kan Anak menggunakan. Itu kalau misalnya penggunaannya di sekolah gitu masih bisa ya dikontrol. Tapi kalau misalnya nanti Di di rumah, rumah atau lingkungan gitu, bermain. itu gimana itu Oke. ngontrolnya? Biasanya kalau di sekolah kita main bareng-bareng bisa ngontrol. Kalau di rumah kan guru yang mengirimkan gamenya. Jadi misalnya RPP hari ini tentang mengenal alam gitu ya. Ya udah, misalnya guru mengirimkan game itu sebagai misi, ya udah yang akan muncul di anak iCanDo itu ya tentang anaknya. mengenal alam game sesuai dengan RPPH hari ini. Seperti itu, pelajaran pada hari ini. Kalau misalnya anak sakit nggak masuk sekolah nggak apa-apa, kayak tetap bisa belajar lewat game yang sudah dikirim oleh guru yang sesuai dengan materi hari ini. Kalau ada Seperti HP-nya. ini. Iya kan? Ya itu kalau tercipta kolaborasi semuanya ya pakai ketiga aplikasi. Tapi kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang mungkin mau adaptasi dulu nih gurunya gitu, ya memanfaatkan iCanDo sekolah saja dulu gitu. Ada memang yang seperti itu. Oke, aku mau tanya lagi nih. Kan di iCanDo itu setauku ya, itu kan ada 3 jenis pendekatan ya. Yang pertama game, jelas tadi gamenya. Terus yang kedua itu kan ada discovery learning sama STEM. Nah, gimana nih sekolah itu bisa menerapkan tiga pendekatan ini? Apakah satu-satu dalam misalnya minggu ini nih satu pendekatan, ataukah diselang-seling, ataukah diambil sesuai dengan tema yang pas? Atau bagaimana strategi dari iCanDo terkait materi terkait 3 pendekatan ini? Itu seperti apa? Sebagai tim pelatih ya. Gimana? Ya. Discovery learning dulu. discovery. Bagaimana nih? Pengertian dari discovery learning sendiri adalah anak bisa belajar ya, aktor utama dalam proses pembelajaran itu. Ketika dia belajar, dia bisa langsung mendapatkan informasi, pengetahuan secara mandiri tanpa guru harus mendikti lalala dan seterusnya. Itu definisi dari discovery learning. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari iCanDo ya. Kami menggunakan metode discovery learning itu dalam membuat gamenya, game edukasi tersebut, dan membuat perangkat pembelajarannya. Jadi sehingga ketika guru mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang sudah disediakan oleh iCanDo, sudah masuklah di dalam situ metode discovery learning itu. Jadi perangkat pembelajaran kita itu pembukaannya ngapain gitu ya, kegiatan satunya ngapain, misalkan bernyanyi terlebih dahulu, kemudian kegiatan satu mengamati untuk mencari hipotesis dan lain sebagainya sesuai dengan tahapan dari discovery learning tersebut. Jadi kapan untuk menggunakannya, hari apa untuk discovery learning, kapan untuk STEAM dan lain sebagainya, itu sudah masuk langsung dalam perangkat pembelajaran yang sudah disediakan dan juga dalam game gitu. Jadi game kami menggunakan metode discovery learning, begitu juga untuk perangkat pembelajaran yang kami sediakan. Oke, berarti kan itu pelaksanaan itu bisa terjadi ketika proses pembelajaran di sekolah berlangsung, ya kan? Ketika di rumah tentu tidak bisa dong, karena nggak semua. Tetap harus pakai pendampingan deh sepertinya kalau seperti itu, dan ya. Iya, kan pendampingannya berarti orang tuanya tadi gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau orang tuanya
nggak Kerja, punya kerja. HP Apalagi atau kerja. nggak ngerti masalah ini, berarti kan nggak efektif. Nah itu solusinya gimana dari iCandu Kalau sendiri? Discovery itu kan perwujudannya juga, gamenya itu kan perwujudan discovery learning. Jadi ketika anak ke situ, anak itu akan coba-coba, oh ini salah ding. Misalnya mencari alamat atau mencari jalan gitu ya. Oh ini salah, oh ini, jadi dia itu akan coba-coba sendiri gitu ya. Nanti ada notifikasi di situ yang bisa kasih tahu ke anak, oh ini salah, ini betul, seperti itu. Jadi anak itu kami sudah men-setting sedemikian rupa gamenya. Jadi anak tuh dengan memainkan game tersebut itu bisa gitu. Tapi memang apa sih Mbak? Yang mana? Yang Discovery. Jadi ini di gamenya itu, jadi meskipun orang tua sedang bekerja ya, bagaimana dalam proses mengerjakan gamenya, Bisa. iya itu pasti bisa. Kenapa? Karena di dalam game itu kami memberikan petunjuk. Bahkan ketika anak belum bisa membaca, itu bisa tahu petunjuknya apa, karena di situ ada Pak Ken ya, di aplikasi itu ada namanya Pak Ken, Betul. Profesor Ken, untuk memberikan petunjuk. Hai, misalkan angkat satu buah kursi kepada gambar yang memang menunjukkan kursi gitu, misalkan kayak gitu, atau mengelompokkan atau yang lainnya. Jadi anak mendengarkan petunjuknya, game ini harus ngapain. Nah ketika salah nanti ada teng tong gitu, kalau benar cering dan muncul bintang-bintang. Oh ternyata bukan ini yang kursi kalau salah. Jadi ya itu tadi, discovery learning, anak bisa langsung dapat mengetahui informasi atau pengetahuan di situ gitu. Oh iya, dan kita ada voice dan juga handwriting recognition. Oh. Jadi Mana itu? kalau misalnya ada buku cerita ya di situ, di iCandu kan juga ada buku digital. Itu tidak hanya bisa jadi bahan bacaan, tapi juga bahan untuk atau media untuk belajar membaca gitu ya. Misalnya tulisannya ibuku hebat gitu ya. Aku sebagai anak, ibuku hebat, langsung piring gitu. Jadi bisa mendengar suara kita. Kalau misalnya ibuku biasa aja gitu, langsung tetot gitu. Oh, berarti Jadi langsung ada feedbacknya. iya, ada gitu feedbacknya ya? dari Oh, mesinnya, oke. dari engine-nya gitu, Oke. termasuk handwriting. Handwriting juga. Jadi kan kita ada pelajaran seni gitu kan, misalnya menghubungkan garis putus-putus gitu ya, itu bisa langsung dengan tangan kita seperti ini. Oh jadi betul gitu. Kalau misalnya kita menggambarnya miring-miring atau kurang sesuai gitu ya, gambar pepaya tapi digambarin ikan gitu ya, nanti juga ada notifikasinya gitu. Oke. Gitu. Oke, itu kalau discovery learning ya. Kalau yang Apa STEM, tuh, STEM? gimana? Itu juga termasuk dalam satu perangkat dan juga game edukasi tersebut. Jadi sudah mengandung metode discovery learning dan juga STEAM-nya. Ada sains, di kami ada namanya Pulau Mengenal Alam. Nah, jadi di iCandu itu terbagi jadi beberapa pulau untuk gamesnya, permainannya. Ada mengenal pulau, ada bahasa, kebiasaan baik, yang tentunya itu sudah kami rangkum ya dari 6 aspek perkembangan anak. Begitu, dan STEAM, discovery learning, cooperative learning bahkan juga itu sudah kami masukkan di dalam kontennya, game edukasi dan juga perangkat pembelajaran tersebut. Sesuai dengan yang dikirimkan oleh guru pada saat pembelajaran hari itu, seperti itu. Untuk game yang Untuk dimainkan. Untuk gamenya, untuk Iya. temanya, Iya. ya. Oke. Menyesuaikan. Menyesuaikan jadi. Tapi tetap harus ada pendampingan ini dan ya kan, karena Iya, nggak- iya. karena gini, sebelum ada iCandu ini kan anak-anak juga sebelumnya sudah mengenal aplikasi atau jenis permainan yang menarik juga gitu loh. Nah, bisa jadi karena mungkin ini baru bagi anak-anak, nanti iya kalau diberi pendampingan akan mencoba aplikasi ini. Tapi kalau ketika nggak didampingi, aku pengen mainan yang sebelumnya, Lirik aplikasi yang lain. Iya, kan dapatnya gitu. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Nah, gimana saya dapat aplikasi ini? Apa di-download atau bagaimana ini caranya? Iya, ketiga aplikasi ini bisa di-download secara gratis di Play Store, di App Store, semuanya bisa. iCandu Anak itu ada free trialnya juga, jadi kalau misalnya kakak-kakak juga mau mengakses itu juga bisa. Kalau untuk iCandu Sekolah, karena di situ isinya adalah hal-hal yang cukup rahasia ya, kan ada perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, tidak bisa membuka. Jadi bisa membuka, guru-guru itu bisa membuka apabila sudah mendaftar ke iCandu, seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa mengakses perangkat tersebut gitu. Untuk yang iCandu Sekolah. Kalau iCandu Anak ya
jenisnya game-game semuanya bisa, ada masa trialnya seperti itu. Kalau iCanDo orang tua itu juga perlu terdaftar dulu seperti itu. Sepaket ya sama iCanDo anaknya ya gitu. Aplikasinya bisa di-download gratis, Gratis. selama masa trial. Berarti kan setelahnya tuh bisa bayar ya, berbayar, Ya, gitu ya. berbayar. Berapa berbayarnya, atau tiap bulan atau seperti paketan gitu kita belinya? Kalau lewat sekolah apa lewat tidak sekolah nih? Lewat tidak sekolah. Lewat tidak sekolah berapa ya Mbak ya? Satu Kan berarti bulannya pribadi kan ya? Iya. Untuk pribadi. ibu dan anak gitu ya. Iya, iya. Oh ya. Berapa kalau Satu bulannya 65.000 kalau tidak salah ya. 65.000 itu kita bisa mendapatkan semua fiturnya itu kan, Iya, kecuali yang semua untuk fiturnya. sekolah ya. Betul. Semua fiturnya. Atau ada paket-paket tersendiri enggak? Iya. Iya, Kalau paket sekolah lebih murah lagi. Oh, Oh, lebih gitu. murah. Iya, lebih murah lagi. Jadi paket sekolah bisa mengakses semua gamenya itu, tidak perlu nunggu guru kirim misi, juga tetap bisa akses. Itu hanya Rp150.000 Per? satu semester. Oh, satu semester. Iya, satu semester. Rp150.000. 150.000. 6 bulan aja. 6 bulan aja. Berarti nanti harus misalnya sekolah mau menggunakan iCanDo, berarti setiap semester berarti harus registrasi gitu ya, Iya, registrasi betul. ulang gitu Betul, ya. betul. Tapi kita biasanya banyak diskon-diskon juga sih. Gitu. Diskon 50% dan lain sebagainya, atau 70% gitu. Biasanya kita nunggu momennya gitu, ketika kita ada sosialisasi atau kerjasama sama Unipar mungkin ya, untuk mahasiswa Unipar PG PAUD-nya gitu bisa diskon misalnya 70% atau 50%, itu biasanya ada untuk event-event tertentu gitu. Tadi udah MOU juga dengan Unipar ya? Iya. Oke, apa sih yang diharapkan dari MOU ini, Mbak? Oh iya, tentunya selain kita bisa semakin mengenalkan produk iCanDo ini di wilayah Jember ya, kita juga ingin development itu selalu ada. Kita membuka kesempatan untuk penelitian bareng. Kita membuka kesempatan apabila ada mahasiswa-mahasiswa yang pengen magang di Unipar gitu ya, atau kalau misalnya pengen magang di iCanDo ya. Saya mikir tadi ya, kalau magang di Unipar terus yang magang siapa? yang magang iCanDo-nya magang Unipar gitu ya, sambil promo. Ya, pasti seperti itu. Ya, misalnya mahasiswa Unipar yang pengen magang di iCanDo itu bisa. Kalau misalnya kita mau bikin acara kolaborasi bareng, ada pelatihan, ada seminar dan lain sebagainya, kita bisa terbuka kesempatan Emang tersebut. iCanDo ada kantornya di sini? Kita tidak ada di sini, tapi di Jakarta semuanya kantornya gitu. Oke. Tapi karena Jember ini kita sudah sangat klop ya dengan lembaga-lembaganya, dengan IGTKI atau Himpaudi, terus sama kemarin juga kita ngadain bareng acara bareng di alun-alun dan sama Pemkab juga gitu ya. Jadi kita sering ada di Jember sebetulnya. Iya. Padat mereka acaranya. Oke, ini pertanyaan kalau menurutku penting ya, buat yang nonton juga gitu ya. iCanDo ini kalau diceritakan tadi kan lebih ke kayak LMS ya, Learning Management System ya. Sedangkan Salah satu bagiannya. Sekarang itu kan LMS itu lagi booming, apalagi kemarin setelah pandemi gitu ya. Nah, lagi hit-hitnya LMS nih. Soalnya butuh. Soalnya butuh. Nah, pertanyaannya itu adalah menurut mbaknya ini berdua ini, apa sih kelebihan iCanDo dibandingkan dengan LMS sejenis sehingga sekolah-sekolah itu harus atau memilih iCanDo sebagai proses pembelajaran? Kan sama aja kan, sepertinya aplikasi-aplikasi kan ada kan. Kalau orang yang nggak ngerti kan, Nggak ngerti. sama aja ini kan gitu kan. Makanya kelebihannya apa dan kenapa harus ke iCanDo itu kenapa gitu Iya. dibandingkan yang lain? Tapi sebenarnya saya pengen bertanya dulu, LMS yang lain tuh apa ya? Contohnya dia bingung Contohnya, ya. contohnya. Ya, mungkin ya. untuk PAUD kan biasanya kan Iya. untuk sekolah-sekolah PAUD yang agak modern atau di kota gitu yang Oh, sudah terjadi oke, itu kan oke, mereka oke, sering oke, membuat oke. sendiri kan Ah, LMS-nya iya, kan iya, ya iya, sesuai iya, dengan iya, iya. kebutuhan mereka sendiri gitu loh. Ya, itu simpelnya seperti itu. Iya, Atau iya. kayak Unipar kan juga punya LMS juga yang sesuai dengan kebutuhan Unipar. Misalnya iCanDo untuk perguruan tinggi misalnya. Ketika masuk berarti kan iCanDo kan harus punya daya jual gitu kan ya, yang Apa sih uniknya ya? Apa bedanya? harusnya ke iCanDo gitu loh. Unipar nggak usah buat aja kayak Iya, gitu kalau kan. Learning Management System untuk
tingkat PAUD insya Allah kita yang terdepan gitu ya. Bahkan kita pionir di Indonesia. Dia dapat penghargaan loh, I Can Do ya kan? Iya, dapat penghargaan juga kita sebagai education teknologi terbaik tingkat dunia di MIT Soft gitu. Nah, kita insya Allah ini pionir terdepan untuk yang PAUD. Memang kita kan concernnya untuk anak-anak PAUD ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya betul tadi kata masnya, ada sekolah-sekolah yang internasional, misalnya sekolah-sekolah internasional itu memang sudah punya LMS sendiri atau pakai LMS punya luar, punya Singapura dan lain sebagainya memang ada. Tapi mereka tidak punya konten game edukasinya. Seperti itu. Jadi game edukasi I Can Do itu memang itu yang top markotop, itu yang mendapatkan penghargaan yang utama itu justru yang game I Can Do. Iya. Dan untuk sekolah-sekolah internasional biasanya kan mereka butuh media untuk belajar tentang keindonesiaan lebih dong. Soalnya mereka udah pakai bahasa Inggris di sekolah kan. Terus pokoknya mereka udah kekurangan materi bagaimana belajar PPKN, bagaimana belajar nilai-nilai Pancasila gitu, keindonesiaan itu kesusahan dengan cara apa ya biar menyenangkan. Nah itu pakai I Can Do. I Can Do tuh punya tema-tema seperti itu yang sekarang kan lagi digembar-gemborkan profil pelajar Pancasila seperti itu ya, dan itu I Can Do punya konten-kontennya yang sangat bagus di situ. Gitu. Kelebihannya gitu. Dan kalau LMS-nya juga paling top sih kita. Disesuaikan dengan karakter dan budayanya Indonesia juga. Betul, ya. Indonesia sekali. Nama karakternya itu Ucok, Alina itu dari semuanya berbagai macam daerah. Karakternya ada yang berkulit Karakternya hitam, ada yang berambut keriting, gemuk, kurus, untuk kita mengenalkan bahwa Indonesia ini beragam. Bineka Tunggal Ika sekali. Iya. Dan mau nambahkan ya? Iya, silakan. Terkait LMS-nya yang mungkin yang bisa menjadi salah satu keunggulan I Can Do juga, itu saya dengar dari teman-teman saya yang juga ngajar di sekolah, itu ada LMS tapi hanya untuk raport aja. Ada LMS yang hanya untuk perangkat pembelajarannya aja. Nah, sedangkan di LMS I Can Do ini insya Allah ya, dari kalender akademik dari awal semester sampai dengan akhir semester raport itu semuanya ada. Paket komplit gitu ya? Paket komplit Paket banget telur banget. gitu. Iya, paket telur spesial, paket telur. Enak nih kalau sekolahnya punya ini ya. Enak insya Allah. Dan catatan anekdot, rekap penilaian harian, mingguan, bulanan bisa di-download, hasil karya bisa diunggah ya ke LMS. Karena biasanya guru PAUD itu suka HP-nya memorinya penuh, panas karena kebanyakan ngefoto hasil karya, ngefoto seri ya. Kurman sekarang ada foto seri, nah itu bisa diupload di I Can Do dan itu aman, bisa di-download, dilihat kapanpun juga. Dan yang di handphone bisa dihapus Yang karena di handphone tersimpan di I Can Do. Dan tidak cuma tersimpan ini Mbak, bisa di-download. tidak cuma tersimpan tapi juga bisa langsung dinilai. Jadi langsung muncul. Betul. Jadi nanti kalau misalnya rekamnya di download itu langsung ada tabel hasil karya di sini, diupload tanggal berapa, tema apa, terus evaluasinya muncul. Jadi guru itu ketika mau rapotan ya tinggal di download doang, itu udah jadi, tinggal langsung di print. Tapi masih bisa diedit-edit ya. Iya, tinggal diedit. Kalau sudah seperti itu diisi oleh guru, bisa langsung muncul juga nggak di orang tua? Kalau atau untuk nunggu rekap yang mana dulu? Jadi yang penilaian itu atau menunggu pengumuman dulu dari sekolah nih, atau langsung ketika guru sudah ngisi nilai poinnya apa langsung orang tua juga bisa langsung lihat nih hasilnya. Baik. Jadi kalau penilaian harian itu tidak langsung muncul ya Bu ya, karena memang seperti itu ya idealnya di lapangan ya, untuk penilaian harian tidak langsung muncul di orang tua. Tapi kalau misi game yang memang dikirimkan untuk anak melalui aplikasi, nah itu orang tua bisa langsung tahu hasilnya gitu ya. Karena kalau game itu bagi orang tua, kalau nilainya anaknya bagus itu sudah biasa gitu loh. Tapi kalau hasil pekerjaan sekolah, nah itu idealnya memang luar itu biasa. langsung dipublikasikan. Dan kalau orang tua ingin tahu penilaian hari itu, guru bisa mengirimkan melalui pengumuman. Jadi ada pengumuman. Harus guru yang memberikan, tidak iya. langsung kasih orang tua gitu kok, kayak nggak ada privasi ya. Iya. Kan Berarti kalaupun misalnya nih guru pengen memberikan secara harian, ya bisa aja gitu aja. ya. Mingguan bisa, tergantung gurunya mau Iya, men-share-nya betul. itu kapan gitu ya. Karena langsung Kak, ketika kita menilai itu langsung rekapannya tuh tidak nunggu menit, langsung kita menilai sekarang, langsung rekap itu langsung ada. Simsalabim ada ketika detik itu juga selesai kita selesai submit, langsung muncul rekapannya gitu.
Karena memang sebelumnya aplikasi itu udah disetting Ya, ya kan, disetting. jadinya memudahkan, Memudahkan. lebih Baik efisien dari dalam guru, bekerja. sekolah maupun di anaknya gitu. Oke nih, terakhir nih, kan tadi dikatakan 20 sekolah ya di Jember. Padahal Jember ini PAUD kan banyak ya. Nah, untuk yang nonton nih yang belum pakai iCanDo, nah silahkan untuk ayo ditarik gitu pakai iCanDo. Ya, apalagi kemarin waktu launching sekolah digital di Al-Amin sama Bupati langsung mention sekarang masih 20, tapi di tahun ajaran baru nanti kita pastikan 51% sudah digitalisasi. Seperti itu himbauan dari Bapak Bupati ya, Bunda dan juga Yanda. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan iCanDo dan juga merasakan manfaatnya. Jadi kalau misalnya ingin langsung berkenalan dengan iCanDo bisa langsung menghubungi kami. Kami akan sosialisasi ke sekolah masing-masing secara private. Tidak perlu khawatir, semuanya akan mudah dan juga terjangkau ya, biayanya juga terjangkau gitu. Lebih murah karena kalau lewat sekolah nih. Iya, kalau lewat sekolah lebih murah gitu. Oke. Sudah obrolan kita seru, cuman pengennya sih langsung praktek aplikasinya. Iya, memang harus lihat sih sebetulnya. Iya, tapi nanti kalau saya coba masa-masa percobaan nanti saya disuruh bayar sebenarnya ya. Boleh, nanti kami kasih kode voucher. Maklum mama. Oke. Buat anak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya di Tapi podcast kita kita. mau, dia kan sharing iCanDo, kita sharing salam podcastnya kita ya. boleh, Podcast ya. boleh kita. Salam podcastnya seperti ini nih, Mbak. Oh, begini. Oke. Gini ya. Ya, Oh gini. Oh, Iya, bukan. gitu. Iya benar tuh tadi. benar. Nah, ya. Nah, gitu. Oke. Ya, oke. Nggak tanya kenapa harus begini gitu. Kenapa? Iya, ini mau tanya. Belajar dulu. Oh, oke. Terus kenapa nih Kak gitu? Ini dari bahasa isyarat. Ini huruf P. Huruf P untuk bahasa isyarat. Jadi ini bahasa isyarat huruf P seperti ini penggunaannya. P itu podcast. Iya. P untuk podcast. Oke. Oke, terima kasih Mbak Kiki, Mbak Lydia sharingnya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Oke. Unipar Jember Podcast.